merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta. Sang surya tetap bersinar, syahada dua mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik, anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pertemuan yang kesekian kalinya, ya, bersama kalian di kelas 8B, ya, 8B. Tentu saja kita akan berdoa terlebih dahulu, berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan pertemuan kali ini membukakan hati kita sehingga bisa menerima manfaat ilmu dan pengalaman yang luar biasa yang terbaik untuk kita semuanya. Baik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan mungkin berdoa di depan. Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke depan. Terima kasih KM yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabah mengabulkan doa kita semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks ulasan, ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan terdahulu. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu nih keadaan suasana kelas ini sudah bersih semuanya. Kemudian kehadiran siapa yang kita hadir, KM? Yang kita hadir siapa? Yulianti, Hadiansa, Tuh. Muhammad Rofikon, sama Muki, sama Empat orang, ya? Nah, baik, semuanya berarti ada 16 orang. 4 orang tidak hadir. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita berbasis IT, ya. Saya sudah siapkan Salindia, ini namanya Salindia. Kita akan belajar menggunakan media IT. Dan semuanya sudah bawa KW? Bawa, ya? Oke. Baik. Kita terlebih dahulu akan menyanyikan satu buah lagu nasional, ya, sebagai bagian penanaman dari nilai-nilai nasionalisme kita pada bangsa kita, negara Republik Indonesia, ya. Baik, semuanya berdiri.
kita akan menyaksikan dulu. Mencair ya. Explaining-nya tembak dor dengan tembak dor ya. Jadi ini tembak dor itu, jadi nanti kalau bapak bilang dor, kamu jawabnya dor lagi gitu ya. Bisa kan? Dor lagi dor kemudian atau lagi kedua, kalau saya bilang boom, apa itu boom? Boom ya. Boom nggak bisa lagi ya. Ya, nanti dor, boom. Oh ya. Yang kedua ya, dor, boom. Yang ketiga, kalau nanti bapak bilang dor. Apa itu? Gimana jawabannya? Ayo perhatikan, gimana jawabannya? Gak kena gitu ya. Agak itu nenek ya, mau apa sih ya Pak? Gak kena gitu ya. Siap? Contohnya? Dor. Boom. Dor. Kita akan coba Pak Hendra. Dor. Pak Hendra, dor. Boom. Belum pecah nih. Ayo ini pecah. Kita akan coba Helen. Dor. Boom. Udah. Kita coba kita perempuan nih. Sekia. Dor. Boom. Dor. Oke semuanya. Dor. Boom. Dor. Boom. 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 Dor. Seperti itulah ya sebetulnya. Biar kita mulai terpecahkan apa kita. Ya. Di pelajaran kita kali ini masih kita bahas tentang teks ulasan. Nah ini kompetensi dasar. Setelah kemarin kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan, maka pada pertemuan kali ini kita akan beralih kepada keterampilan menyajikan tanggapan ya tentang kualitas karya buku fiksi atau non fiksi dalam bentuk teks ulasan secara tulis dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Di pertemuan kali ini kita kaitkan dengan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tim atau
kelompok ya. Jadi kita akan kelompokkan kelompok yang sudah kemarin diumumkan, tentu saja dengan tugas mempersiapkan buku untuk diulas ya, yang sudah Bapak tugaskan pertemuan sebelumnya. Nanti kita diskusikan bagaimana untuk bisa menyajikan atau menanggapi sebuah karya buku itu dalam bentuk teks ulasan. Kemudian kita nanti ada permainan. Ada permainan game untuk berlomba-lomba mengumpulkan skor terbanyak. Setiap kelompok nanti harus aktif menjawab, menanggapi, bertanya apapun kepada Bapak untuk mengumpulkan skor terbanyak. Kemudian setelah persiapan nanti kita lakukan turnamen, melakukan perlombaan tersebut. Jadi setiap perwakilan kelompok secara bergiliran menjawab pertanyaan pada meja turnamen atau pada berkas yang sudah saya siapkan. Ya, ada banyak pertanyaan nanti dijawab, kemudian presentasi ke depan hasil karyanya. Baik, sebelum lanjut, saya akan mencoba memberikan satu pertanyaan pemantik tentang teks ulasan. Teks ulasan itu kan sebuah teks yang mengulas sebuah karya. Karya apa saja? Mau film, mau novel, mau album, mau apa saja, dalam bentuk sebuah teks ulasan. Sama dengan teks tanggapan, menanggapi sebuah hasil karya dalam bentuk teks ulasan. Tentu saja dengan struktur yang sudah kemarin kita bahas dan kaidah kebahasaan. Kira-kira bisakah kalian membuat teks ulasan? Contoh yang sudah kemarin di pertemuan sebelumnya saya perlihatkan. Kira-kira mampu untuk membuat teks ulasan? Coba Jun. Coba Pak Hari, gimana? Kenapa? Karena belum menguasai dan mengetahui cara membuat teks ulasan. Cara-cara, belum mengetahui cara membuat teks ulasan. Pertanyaan mulai terbuka. Masih ada? Kira-kira permasalahan apa yang muncul ketika kita ingin membuat sebuah teks ulasan? Ya, Ellen? Belum mengetahui struktur teks ulasan. Belum mengetahui struktur teks ulasan. Bukankah kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks ulasan, struktur, dan kebahasaan? Atau belum paham itu? Ya, betul. Karena pembelajaran ini kan berurutan ya. Jadi kalau KD 1 ini belum bisa tercapai, maka KD yang lainnya juga tidak akan bisa tercapai yang kita tentukan. Mulai dari unsur, mulai dari struktur dan kebahasaan, barulah ke menulis. Sebuah kemampuan yang tingkat tinggi itu adalah menulis. Baik, kita akan pecahkan permasalahan kalian agar bisa mencapai sebuah kemampuan menanggapi sebuah karya yang kebetulan karya yang kita pilih adalah sebuah buku yang sudah saya tugaskan pertemuan sebelumnya, yaitu mau buku fiksi ataupun non fiksi. Coba bukunya bisa lihat yang sudah terkelompok, ada 4 kelompok ya. Ya, baik, 4 kelompok sudah mempersiapkan buku yang akan diulas atau yang akan ditanggapi dalam bentuk teks ulasan. Tentu saja tidak memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan sampai ke rumusan atau kerangka sebuah teks ulasan.
Apa namanya? Silakan diberdirikan. Menulis. Ya. Malarsi. Tiga. Baik, sudah siap anak-anakku? Ya, perhatikan ke depan. Ini yang paling penting harus saya sampaikan di pertemuan pelajaran kali ini. Nah, sip. Potong ya. Baik anak-anakku, ini yang paling penting yang harus kalian ketahui ya dalam semua pembelajaran apapun, yaitu tujuan dan manfaat. Ya, apa sih tujuan dan manfaatnya? Kita belajar puisi, belajar cerpen, belajar teks ulasan, apa yang menjadi seorang tulis? Tentu saja banyak jawabannya ya. Yang penting yang harus kalian ketahui, tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah bahwa melalui pembelajaran project based learning, kita punya sebuah model pembelajaran yaitu PJBL, project based learning. Kenapa? Karena kita akan membuat sebuah karya, memproduksi sebuah karya. Makanya saya Bapak gunakan di sini adalah sebuah pembelajaran project based learning. Jadi dengan pembelajaran ini siswa dapat menyajikan tanggapan tentang kualitas sebuah karya, baik itu buku fiksi ataupun non fiksi. Bapak sudah tugaskan ya, membawa satu kelompok buku, mau fiksi atau non fiksi, dalam bentuk teks ulasan secara tulis. Kita akan tanggapi sebuah karya itu dalam bentuk teks ulasan secara tulis, tentu saja dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, serta menunjukkan sikap, kreativitas, jujur, dan tanggung jawab. Ini yang lebih penting. Sikap sebagai sebuah profil pelajar Pancasila harus punya sikap jujur dan tanggung jawab. Walaupun nilai besar, pengetahuannya tinggi, tapi sikap dan perilakunya kurang baik, maka tidak akan lulus, tidak akan naik ke dalam kurikulum kita seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya pengetahuan, tidak hanya keterampilan, tapi juga sikap yang akan menjadi penentu penilaian kalian dalam pembelajaran kali ini. Baik, anak sekalian, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang akan kalian lakukan, atau solusi dari permasalahan kita, solusi dari permasalahan kalian agar tujuannya tercapai? Kalian mampu menyajikan, kalian mampu menuliskan teks ulasan atas sebuah karya. Tuh, silakan, Pak Rani. Agar kita mampu menulis teks ulasan, kita harus mempelajari mengenai kiat-kiat dan langkah-langkah tentang cara menulis teks ulasan. Agar kita bisa mencapai tujuan dapat menulis teks ulasan, kita harus mengetahui, memahami tentang unsur-unsur kiat-kiat dalam menulis pengetahuan. Berarti ya, masih ke pengetahuan. Masih ada? Silakan, Husni. Menurut pendapat saya, kita harus lebih banyak berlatih agar bisa menulis teks ulasan dengan cara terstruktur dan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Luar biasa. Dua pendapat dari teman kalian. Yang pertama tentang wawasan, yang kedua tentang
latihan. Karena ini kompetensi menulis, keterampilan, jadi tidak hanya mengandalkan pengetahuan, ya, tahu wawasan, tahu struktur, tahu kebahasaan, tapi tidak pernah berlatih, tidak akan bisa. Analoginya, kalau kamu belum bisa berenang, terus saja baca buku tentang bagaimana cara berenang, bagaimana gaya-gaya berenang, bagaimana gaya batu, bagaimana gaya katak, tapi tidak pernah terjun ke air, tidak pernah langsung latihan. Bisakah kamu berenang? Tidak. Kenapa? Karena tidak langsung terjun berlatih. Menulis. Sehingga kita tidak hanya tahu saja tentang struktur dan kebahasaan, tapi kita mulai menulis. Maka kiatnya ada 3 kalau saya kata kuncinya: menulis, dan langsung menulis saja. Anak-anak sekarang kan kayaknya nggak pede kalau mau begitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih jawaban yang bagus. Yang pertama tentu saja memang harus mengetahui terlebih dahulu adalah struktur dan kebahasaannya sebagai sebuah kemampuan untuk bisa menulis. Tapi lebih dari itu adalah harus banyak melatih. Dan hari inilah kita akan coba melatih kalian menulis teks ulasan. Masih ingat struktur teks ulasan? Tadi struktur teks ulasan. Kita coba flashback dulu teman-teman yang kemarin. Masih ingat? Ingat ya? Ada identitas karya. Jadi dalam tulisan nanti itu pertama yang harus kalian terangkan adalah identitas karya. Mulai dari judul, penulis, kalau buku ya. Kemudian ada apa? Penerbitnya, kemudian ada apa? Tahun terbit, gitu ya. Kenapa? Kamu perhatikan ya. Perhatikan di depan ya. Oke. Dan yang kedua adalah orientasi. Ini kan sudah ya, orientasi. Kemudian ada sinopsis untuk rangkuman sekilas tentang isi buku. Kemudian ada bos. Jadi masih ingat ya, ada kondisi penerang, kayak kalimat bahwa dan sebagainya. Itu ada ya kondisi temporal. Kalau temporal kayak maka apa? Selanjutnya, lalu temporal. Ada penyebab jika dan maka. Jika ini maka ada kata-kata jika dan maka dalam penjelasan. Kemudian yang terakhir ada saran dan atau rekomendasi. Buku ini banyak dibaca oleh kalangan siswa SD misalkan. Karena dari semua karya itu banyak dikonsumsi, dibaca, dinikmati oleh semua. Ya, kayak novel bilang belum saatnya dibaca oleh anak SD misalkan ya. Makanya ada rekomendasi. Kalimat-kalimat itu penting dalam teks. Nanti novel yang sudah kalian siapkan itu harus ada saran dan rekomendasi. Ini banyak dibaca oleh guru, banyak dibaca oleh siswa. Ada novel sang guru saya tadi lihat ya, siapa tadi? Pak Guru. Nah itu berarti sudah niatkan ini hanya dibaca oleh guru, tapi juga banyak dibaca oleh siswa dan semua kalangan. Atau nanti yang novel-novel yang lain ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks ulasan? Bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks ulasan? Baik, kita akan diskusikan ya. Kalian bisa membuat langkah-langkah tersendiri sebetulnya ya, proyek itu. Saya akan mencoba menampilkan langkah-langkah yang biasa ya, yang biasa dilakukan. Sumbernya dari buku paket kalian dan beberapa referensi.
langkah-langkah menyajikan teks tanggapan dalam bentuk ulasan, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya baik buku fiksi atau non fiksi dalam bentuk teks ulasan secara tulis. Kita akan coba menjawab pertanyaan Ayu. Langkah yang pertama untuk menyajikan tanggapan sebuah karya dalam bentuk teks ulasan, mencatat identitas karya yang akan diulas sesuai dengan struktur kemarin ya. Jadi buku itu ditelaah, kemudian ditulis dulu aja, tulis identitasnya tentang buku, mulai dari judul, tulis, kemudian penerbit, apalagi tahun, apa warna juga boleh nanti ya diungkapkan, diorientasi nanti orientasi, kemudian tebal halaman buku itu ditulis dalam teks ulasan yang akan nanti kita lakukan. Buku yang akan diulas tentu saja memiliki identifikasi, memiliki identitas, apa, di mana, siapa, kapan, apa judulnya, siapa penulisnya, di mana buku itu terbit, muncul di Bandung, di Jakarta, harus dijelaskan dan identitas. Kapan tahu terbitnya, kapan buku itu muncul, ditulis dalam identitas. Ini langkah pertama, tulis saja. Langkah yang kedua, agar kita bisa menyajikan atau menanggapi, menyajikan sebuah tanggapan, mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang diulas. Dicatat, ditulis apa yang penting, apa yang menarik dari buku itu. Bisa dari bentuknya, bisa dari warnanya. Kan buku itu ada yang menarik dari segi apa? Betul ya? Kalian itu bisa baca menarik, buku itu menarik baca itu mulai dari ini dulu kan bentuk ya. Kalau bukunya lecet dengan kayak ini kan nggak menarik ya. Tapi kalau bukunya berwarna, kemudian gambarnya bagus, kemudian covernya juga indah, masih grace bukunya, itu salah satu dari agar kamu rajin membaca, apalagi buku di dalamnya mengulas. Jadi catat semua hal yang penting menurut kamu. Misalkan buku ini berwarna kuning, indah dan menarik. Saya akan lihatkan nanti ya bagaimana langkah-langkah, contoh langkah-langkah dalam mengulas sebuah buku. Langkah berikutnya, menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Kenapa harus ditelaah kelebihan dan kekurangan? Karena yang namanya manusia tidak akan lepas dari kesalahan. Ada lebihnya juga ada, termasuk produk hasil karyanya. Itu saja kan banyak kekurangan. Mungkin dari tulisannya ada yang salah, kan marah musik, marah, tentu saja masih bisa. Tentu saja dalam buku ada salah kata, ya, ada salah halamannya, ada salah tahunnya dan sebagainya. Atau mungkin dalam kalimatnya kurang enak untuk kalimatnya ya, kalimatnya terlalu jelimet. Kan ada buku-buku yang misalnya, apalagi yang novel kemarin pas Tanduk Hijau, itu banyak kata-kata klasik ya, banyak kata-kata Melayu karena terjemahan jadi nggak susah. Itu juga termasuk bagian dari kekurangannya. Menurut pandangan kita ada berapa? Itu kekurangannya. Buku ini nggak enak dibaca, itu aja tulis. Buku ini nggak enak dibaca, kata-kata terlalu sulit, terlalu klasik. Karena buku ini terjemahan dari bahasa Belanda, maka banyak kalimat itu yang kurang bisa dipahami isinya. Tulis saja sejauh pemahaman kamu, ya.
Yang tentu saja kelebihannya banyak ya. Sebuah produk hasil karya itu kan sesuatu yang luar biasa. Hasil cipta karya itu kan sebuah ini ya, kemampuan yang luar biasa, kelebihannya. Seperti apa langkah berikutnya? Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Ini bahasa kalian. Buku ini setelah saya paham, isinya sangat bermanfaat. Isinya tentang perjalanan seorang guru, katanya, atau seorang ayah, ya, dengan seorang ayah dalam menghidupi anaknya, cintanya kepada anak, dan sebagainya. Atau buku yang akan siapa ini? Senyum Dahlan. Buku ini sangat bermanfaat. Seorang apa ini? Dahlan Iskan ya, mantan menteri itu yang nanti akan dibahas kelompok Abdul Muiz. Atau juga mungkin ini buku siapa ini? Haji Backpacker, luar biasa itu ya. Buku yang akan diulas itu luar biasa. Sebuah perjalanan, mungkin seorang penulisnya juga haji ya. Haji Backpacker, tahu Backpacker? Ransel. Jadi dia haji ransel sendirian, tidak pakai apa-apa. Jadi keseluruhan kesan-kesannya tinggal diungkapkan saja bahasa kalian, ya. Kemudian maka berikutnya membuat saran untuk penikmat kalian. Saya sarankan buku ini baca, gitu ya. Saya sering di kegiatan literasi. Jika kamu sudah baca buku, kamu review, lalu kamu harus memberikan saran, rekomendasi kepada temannya. Baca nih buku ini, bagus loh isinya. Kalau novel bagus ceritanya nih, novel ayah, novel Pak Guru dan sebagainya. Terus rekomendasikan. Jangan diamkan sendiri, jangan menikmati sendiri, egois itu. Kalau Husni misalkan pernah baca buku tentang apa itu Pak Guru, harus rekomendasikan kepada temannya. Saya setelah baca ini nih, bagus nih baca ini. Sudah kamu baca sebagainya ya. Jadi harus diberikan kata-kata saran buat para penikmat karyanya. Kemudian menuangkannya menjadi teks ulasan secara utuh. Kalau sudah ada tadi catatan-catatan tadi, ya tinggal menuangkan langsung. Tinggal kan kita punya catatan-catatan ya. Nah itu yang hari ini kita akan buatkan rumusan. Itu namanya rumusan. Catatan-catatan yang tadi sesuai dengan langkah itu ada rumusan. Yang pada pertemuan nanti, pertemuan kedua, baru akan dituangkan menjadi sebuah teks ulasan yang utuh dengan tentu saja memperhatikan kebahasaan. Untuk hari ini cukup kalian memperhatikan struktur saja, ya. Struktur mulai dari identitas, orientasi, tafsiran, dan evaluasi. Jadi langkah-langkah itu saja, kemudian nanti menjadi sebuah rumusan itu, dan pertemuan nanti yang akan datang baru kita akan tuangkan menjadi sebuah teks ulasan yang utuh dengan memperhatikan unsur kaidah kebahasaan. Baik, anak-anakku sekalian, dalam bahannya sudah dipelajari dan kita sudah diskusi ya, bagaimana tentang langkah-langkah atau kiat-kiat menulis teks ulasan. Sekarang saya akan berikan KPD. Silakan nanti ditelaah bukunya yang sudah dibawa, kemudian masukkan ke dalam rumusan dan KPD yang sudah saya buatkan. Ya. Silakan. Ya. Oke, silakan diisi, ditulis LKPD-nya dan bukunya ditelaah. Tuliskan ke dalam LKPD yang sudah saya sediakan berdasarkan buku novel yang sudah kami telaah. Baik, kita mulai.
pengisian KPD-nya. Kita akan kasih waktu berapa menit? 20, 30? 30 menit? 30 ya? Oke, 30 menit. Silakan diisi mulai dari sekarang. Boleh sampai diskusi. Gimana? Ada kesulitan? Muslim? Iya. Mengatur saja kata-kata dari hasil buku yang sudah ditelaah. Identitasnya terlebih dahulu. Orientasi, rangkuman, kemudian tafsiran atau analisis, dan terakhir di evaluasi. Dah. Baik, anak-anakku, waktu pengisian KPD sudah selesai. Kita akan coba menguji hasil project yang kalian buat sama kelompok. Kita akan coba mempresentasikan mulai dari kelompok Merah Siregar. Silakan kelompok Merah Siregar untuk ke depan mempresentasikan dan mendiskusikan hasil proyeknya dalam penelahan sebuah buku. Ya, boleh tepuk tangan terlebih dahulu buat kelompok Merah Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merah Siregar akan mempresentasikan rumusan teks ulasan atas buku yang berjudul Pak Guru. Judul Pak Guru, penulisnya adalah Awang Surya dan tahun penerbitnya Elsa pada tahun 2014 bulan Januari cetakan pertama dengan ketebalan 328 halaman dan jenis buku fiksi. Orientasinya, buku ini judulnya sederhana dan singkat, Pak Guru. Kesederhanaannya seakan menyimpan mutiara yang amat berharga, akan menjadi teladan bagi para guru dengan menelusuri perjalanan kisah tokoh guru bernama Musa. Novel ini juga menceritakan sosok guru yang ideal. Idealitas yang dimaksud bukanlah sebuah tingkatan sempurna sebagai seorang guru super yang tidak memiliki kekurangan. Cerita ini justru menggambarkan sosok guru sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari sifatnya sebagai makhluk tempat lupa dan salah. 48 episode ceritanya disuguhkan dengan bahasa sederhana. Kesederhanaannya membawa pembaca tertarik mengikuti alur cerita. Kesederhanaannya pun diletakkan pada watak dan karakter tokohnya. Isi dari tafsiran 48 episode ceritanya disuguhkan dengan bahasa sederhana. Kesederhanaannya membawa pembaca tertarik mengikuti alur cerita. Kesederhanaannya pun diletakkan pada watak dan karakter tokohnya. Buku ini sangat bagus dan bermanfaat sekali, terutama untuk para guru dan siswa. Namun buku ini juga layak dibaca oleh semua kalangan. Oke, boleh. Baik, kita akan coba tanggapi presentasi rumusan teks ulasan dari kelompok Merah Siregar atas sebuah buku yang berjudul Pak Guru. Silakan, ada yang mau menanggapi? Oke, ayo dari Malah Muslim, silakan. Bagaimana analisis atau tafsiran dari buku tersebut? Bagaimana analisis dan tafsiran terhadap buku tersebut? Silakan, siapa yang menjawab? Oke, silakan. Nur akan menjawab.
Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Coba jelaskan kembali isi atau ringkasan buku tersebut. Isi atau sinopsis buku tersebut, siapa yang menjawab? Oke, silakan. Novel ini menceritakan sosok guru yang ideal. Idealitas yang dimaksud bukanlah sebuah tingkatan sempurna sebagai seorang guru super yang tidak memiliki kekurangan. Cerita ini justru menggambarkan sosok guru sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari sifatnya sebagai makhluk tempat lupa dan salah. Luar biasa. Ada novel yang judulnya Pak Guru yang tentang sosok guru ya, guru yang hebat, tapi walaupun kehebatannya tetap memiliki keterbatasan kesadaran sebagai seorang manusia biasa. Masih ada? Oke, silakan dari tulis Sukar-Sati. Coba jelaskan kembali mengenai evaluasi yang ada di dalam buku tersebut. Evaluasi terhadap buku tersebut, siapa yang menjawab? Oke, silakan. Buku ini sangat bagus dan bermanfaat sekali, terutama untuk para guru dan siswa. Namun buku ini juga layak dibaca oleh semua kalangan. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok Merah Siregar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada kelompok Merah Siregar yang telah mempresentasikan proyeknya dalam menganalisis, menelaah sebuah karya, menanggapi sebuah karya yang berjudul Pak Guru, ya, dalam sebuah rumusan, dalam bentuk rumusan teks ulasan. Baik, anak sekalian, terima kasih atas presentasinya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Ini saatnya saya mengumumkan hasilnya, nilai yang akan Bapak berikan pada setiap kelompok. Yang pertama, kelompok Merari Siregar dengan nilai 95. Kelompok Merari Siregar mendapatkan 95 karena kelompok ini membuat rumusan teks ulasan dengan lengkap, mulai dari identitas, orientasi, sinopsis, analisis dan evaluasi, dan menuangkannya dengan tepat, namun tentu saja penggunaan bahasa yang belum sempurna. Jadi kalau sempurna ini 100 ya, ini cukup 95. Kemudian yang kedua, kelompok Marah Husni dengan nilai 95. Ya, sama ya. Kelompok Marah Husni membuat rumusan teks ulasan dengan lengkap juga, mulai dari identitas, orientasi, sinopsis, analisis dan evaluasi, dan menuangkannya dengan tepat sesuai dengan ketentuannya, namun tentu saja dengan bahasa yang kurang sempurna, ya, bahasanya titik koma yang seperti itu ya, harus diperhatikan juga. Yang ketiga, kelompok Tulis Sutarsati dengan nilai 85. Kelompok ini mendapat nilai 85 karena membuat tulisan teks ulasan dengan kurang lengkap, mulai dari identitas, orientasi, sinopsis, namun tidak ada analisis, belum ada tafsiran. Jadi masih kosong tafsirannya, agak susah ya. Membuat tafsiran itu, menelaah tafsiran itu agak susah, langsung dulu. Jadi langsung ke evaluasi. Yang keempat, kelompok Abdul Muiz, sama nilainya 85. Nah, membuat rumusan teks ulasan dengan kurang lengkap, mulai dari identitas, orientasi, sinopsis, namun tidak ada analisis, ya, tidak analisis. Jadi langsung ke evaluasi. Baik, teman sekalian, pembelajaran hari ini di tahap ini kita sudah selesai. Tentu saja akan banyak pelajaran dan pengalaman yang akan kalian dapatkan. Ya, Bapak perlu masukan, perlu pernyataan dari kalian sejauh mana pengalaman kalian dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, terutama dalam latihan menulis sebuah keterampilan. Baik, silakan yang akan menyampaikan pengalamannya silakan. Saya Pak Hela. Jadi pengalaman saya dalam pembelajaran hari ini mendapatkan pengalaman baru yang menarik, terutama dalam mengikuti langkah-langkah membuat teks ulasan.
Oke, luar biasa. Pengalamannya tentu saja dalam langkah-langkah ya. Karena kan kita biasanya menurut itu pengen cepat beres. Tapi ada langkah-langkah yang harus diikuti. Dan ini juga belum selesai. Baru sampai ke tahap rumusan. Sebuah kerangka yang insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan mengembangkannya menjadi sebuah teks ulasan yang utuh dan lengkap. Baik, anak-anakku hari ini kita akan tutup ya dengan refleksi terlebih dahulu. Bapak ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya untuk refleksi. Ini ya, refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Saya mau memasukkan dari kalian untuk menjawab pertanyaan refleksi hari ini. Silakan siapa? Oke, Ezian. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang dan antusias karena sudah memahami dan mengetahui beberapa langkah-langkah dalam membuat teks ulasan serta kaidah kebahasan apa saja yang harus digunakan dalam membuat teks ulasan. Luar biasa. Luar biasa. Juga membuat kita untuk terus berlatih ya, untuk terus berupaya menulis dan terus menulis. Refleksi yang kedua, adakah materi yang belum dipahami hari ini? Oke, silakan. Apa yang belum dipahami? Bagaimana cara mengembangkan rumusan ini menjadi teks ulasan yang utuh dan tepat? Bagaimana untuk mengembangkan rumusan tersebut menjadi sebuah teks ulasan yang utuh dan lengkap. Terima kasih. Dan refleksi yang kedua tentang bagaimana cara mengembangkan rumusan itu menjadi sebuah teks ulasan yang utuh dan lengkap akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan kembali bertemu di kelas Pak Ridwan saja dengan materi dan media pembelajaran yang lebih menarik ya. Tetap masih dalam teks ulasan. Kesimpulannya hari ini tentu saja bagi kita untuk bisa mencapai tujuan menanggapi sebuah karya baik buku fiksi maupun non fiksi, yang pertama tentu saja harus menguasai pengetahuan tentang struktur dan kebahasaan, dan yang kedua tentu saja harus tahu seperti apa langkah-langkah yang harus diikuti dalam menulis sebuah teks ulasan. Baik, anak-anakku, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa, memberikan keberkahan kita, membuka hati kita sehingga pengalaman dan ibadah ini sangat bermanfaat dan sangat penting buat kita semuanya. Baik, kita tutup doa dengan doa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk memimpin doa. Siap, sebelum pulang mari kita angkat berdoa. Berdoa mulai. Pagiku cerah, Berdoa selesai. matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku